Pemasangan besi, potongan, kemudian dirangkaikan di atas. Setelah itu, pada pola-pola yang sudah ditentukan isian warnanya, disiapkan lem kuning pada bagian atas rangka, kemudian juga pada bagian tepi lapisan infraboard. Setelah itu, keduanya direkatkan. Setelah aksen komposisi warna dipasang sesuai pada tempatnya, peletakan berikutnya adalah pemasangan atap alderon. Kita bisa lihat kesan lebih dinamis dan tidak monoton. Warna-warni sesuai dengan konsep dari Setapak 9. Halo Sobat Setapak 9. Selain melakukan eksperimen menanam berbagai jenis tanaman, kami juga senang DIY atau do it yourself, merancang sesuatu dengan trik dan teknik sehingga tampilannya menjadi menarik. Jika pada video yang lalu sudah saya bagi tips tentang perancangan fasad di Galeri Setapak 9 dengan menggunakan roster berbahan beton, kemudian kita modifikasi sehingga tampilannya menjadi roster berkesan terakota. Untuk sobat yang belum nonton videonya, linknya ada di deskripsi ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya sebagai bentuk dukungan sobat pada channel ini agar terus berbagi inspirasi dan memberi manfaat. Nah, pada video kali ini, tips DIY yang akan kami sampaikan adalah konsep perancangan atap di Galeri Setapak 9 dengan konsep minimalis industrial yang terinspirasi dari angka 9 dan seni rupa The Style. Apa itu The Style? Simak video ini sampai selesai ya. Doni Martono, Setapak 9. The Style adalah gerakan seni yang bermula di Leiden, Belanda. The Style merupakan suatu gerakan seni dan pergerakan desain yang dikembangkan sebuah majalah seni di Belanda yang terbit tahun 1917 sampai 1931, ditemukan oleh Theo van der Spoek. Sedangkan tokoh utama The Style adalah Piet Mondrian. The Style, dalam bahasa Inggris The Style, adalah gerakan seni yang berkembang seiring terjadinya Perang Dunia Pertama. The Style merupakan pengembangan dari kubismenya Picasso. Konsep ini diwujudkan dalam pemikiran utopia atau khayalan dan mewujudkan abstraksi serta keuniversalan dengan mengurangi kekayaan bentuk dan warna semaksimal mungkin. Komposisi visual disederhanakan menjadi hanya bidang dan garis horizontal, vertikal, dengan menggunakan bentuk-bentuk geometris, warna-warna primer seperti merah, biru, dan kuning di samping bantuan warna hitam dan putih, serta menggunakan komposisi asimetris. Gaya ini disebut neoplastisisme. Dalam kebanyakan karya seni, garis vertikal dan horizontal tidak secara langsung bersilangan, tetapi saling melewati satu sama lain. Hal ini bisa dilihat dari lukisan Mondrian yang berjudul Raised Shoulder House dan Red and Blue Chair. Konsep The Style adalah abstraksi secara ideal komposisi warna dalam bentuk dua dimensi. Walaupun kemudian juga menghasilkan kesan ruang, pemanfaatannya sangat banyak di dalam interior dan arsitektur. Namun, seperti yang ditulis Piet Mondrian bahwa The Style tetaplah sebuah konsep ideal dalam dua dimensi. Meskipun Theo van der Spoek berusaha keras memperjuangkan pengaplikasiannya dalam dunia arsitektur, The Style tetaplah hanya menjadi bahan pertimbangan dalam pengolahan bidang-bidang warna, bukan arsitekturnya sendiri. Kita kembali pada konsep atap Galeri Setapak 9, inspirasi The Style dan angka 9. The Style sebagai penyederhanaan dari berbagai bentuk dan warna yang beragam yang divisualisasikan dalam pola angka 9 sebagai angka tertinggi dan keberuntungan. Untuk bahan-bahan yang digunakan dalam perancangannya, atap menggunakan alderon, sejenis plastik tebal berongga di bagian dalamnya.
Dipilih warna putih tujuannya adalah agar tidak perlu menggunakan Eternit sebagai langit-langit. Dan warna putih juga memberi kesan bersih dan luas. Untuk rangka menggunakan pilihan besi hollow ukuran 4x4 yang dicat menggunakan warna hitam doff. Agar kesesuaian dengan konsep detail, untuk lapisan aksen warna primer menggunakan material infraboard. Infraboard ini biasanya digunakan untuk maket arsitektur atau untuk sayap pembuatan roket air. Untuk infraboard warna kuning, karena stok di toko habis, kita gunakan warna putih polos, kemudian dicat dengan cat semprot warna kuning. Lalu bagaimana proses desain atap detail ini? Sebelumnya tentu ukuran ruangan sudah diketahui dan bentuk rangka konstruksi standar atap yang tidak bisa diganggu-gugat harus kita patuhi. Lalu membagi pola-pola tersebut dengan menambahkan rangka sebagai material estetis yang tujuannya untuk menciptakan komposisi detail dan pola angka 9. Untuk pengelasan kita percayakan pada Mas Dedi dari channel Al Jogja. Pemasangan besi, potongan kemudian dirangkaikan di atas. Setelah itu pada pola-pola yang sudah ditentukan isian warnanya disiapkan lem kuning pada bagian atas rangka, kemudian juga pada bagian tepi lapisan infraboard. Setelah itu, keduanya direkatkan. Setelah aksen komposisi warna dipasang sesuai pada tempatnya, peletakan berikutnya adalah pemasangan atap alderon. Kita bisa lihat kesan lebih dinamis dan tidak monoton. Warna-warni sesuai dengan konsep dari Setapak 9. Kelebihan dari penggunaan atap ini adalah kesan industrialnya tercapai, proses lebih cepat, dan nuansa seninya terasa nyata. Selain itu, penggunaan alderon juga kedap suara, tidak mudah lentur, dan tidak karatan. Untuk kekurangannya, biaya relatif lebih mahal. Setelah menggunakan atap berbahan alderon dan rangka besi selama 2 tahun ini, saran kami, penggunaan material ini sebaiknya untuk atap yang tinggi, sehingga efek sinar matahari yang mengenai atap yang tembus ke bawah tidak terlalu panas. Namun, jika ketinggian bangunan tidak memungkinkan dibuat lebih tinggi, disarankan untuk menggunakan jendela, pintu, dengan bukaan angin yang lebih lebar. Pembersihan atap sesekali dilakukan untuk membersihkan sawang atau sarang laba-laba dengan menggunakan sapu bergagang panjang. Dan untuk bagian atap, terutama sekitar area lampu, karena ketika lampu dinyalakan pada malam hari, lampu tersebut mengundang serangga untuk mendekati cahaya dan meninggalkan bekas noda-noda hitam. Untuk membersihkannya, bisa dengan air yang diberi sabun cair pencuci piring, lalu dilap dengan spons pada bagian yang kotor. Baik sobat, demikian konsep perancangan atap di Setapak 9 Galeri. Semoga bisa jadi inspirasi untuk sobat yang akan merancang atap maupun kanopi di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika sobat ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya agar sobat tidak ketinggalan dengan tips dan ulasan DIY Setapak 9 More Than Decoration.